Halo semuanya, selamat datang di channel kita yang baru. Saya Syarul Ramadan dan video hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Tapi sebelum kita masuk ke dalamnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan tentu saja bagikan video ini kepada teman-teman kalian jika kalian menikmatinya. Oke. Jadi topik kita hari ini adalah pembelajaran matematika dengan materi geometri. Ini adalah topik yang banyak dari kalian sudah menunggu, dan kami sangat senang bisa membahasnya hari ini. Kami telah melakukan banyak riset dan pengumpulan informasi untuk memberikan konten terbaik kepada kalian. Jadi, jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang geometri, tetaplah di sini dan ikuti video ini sampai akhir. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa konten ini hanya bersifat informatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional. Jika kalian memiliki pertanyaan atau masalah kesehatan serius, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli terkait. Kami berusaha memberikan informasi yang akurat dan berguna, tetapi tanggung jawab akhir tetap ada pada diri kalian. Baiklah. Sekarang kita siap untuk memulai. Jangan lupa untuk tetap fokus dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini jika kalian memiliki pertanyaan atau pendapat. Mari kita mulai. Halo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi matematika, yakni adalah geometri. Di bagian pertama, setelah pembukaan ada menu dan petunjuk. Dan pastinya sebelum kita masuk ke bagian menu, perlu kita ketahui apa petunjuk-petunjuk dalam media ini. Mari kita simak. Nah, petunjuk media adalah: pertama, berdoalah sebelum belajar. Yang kedua, cermatilah setiap kalimat ajakan dan perintah pada ban ajar. Yang ketiga, pelajarilah dengan teliti materi yang dibahas. Yang keempat, kerjakan semua latihan soal. Yang kelima, lakukan semua kegiatan yang ada pada ban ajar. 6. Jika ada materi yang meragukan atau sulit, silahkan dicatat dan tanyakanlah kepada teman sekitarmu atau gurumu. Yang ketujuh, kerjakan tes akhir dan dari bahan ajar. Kedelapan, selalu membaca ulang dan menyelesaikan soal-soal agar semakin ingat dan paham dengan materi yang telah dipelajari. Setelah memahami dari petunjuk penggunaan media ini, kita bisa close dan masuk pada bagian menu. Di bagian menu ada 4 tools yang semuanya berfungsi. Pertama itu adalah pendahuluan, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan kuis. Pertama kita masuk ke pendahuluan. Apa sih yang ada di pendahuluan? Di pendahuluan ada prakata. Tentu saja perlu kita apresiasi terkait dengan apa yang kita kerjakan. Dengan cara bersyukur, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat terselesaikannya bahan ajar pembelajaran materi matematika macam-macam bangun datar atau geometri. Bahan ajar ini bertujuan untuk membantu peserta didik sekolah dasar memahami materi macam-macam bangun datar. Modul ini membuat tentang uraian materi-materi yang berkaitan dengan macam-macam bangun datar dan ciri-cirinya. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman juga terdapat bahan evaluasi yang berkaitan dengan materi tersebut dan rangkuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan bahan ajar ini. Dan media tentunya dengan media ini. Semoga dapat memberikan andil dalam kemajuan siswa untuk mempelajari matematika di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan bahan ajar dan media ini. Untuk itu, kritik, saran akan berkembangnya media pembelajaran yang lebih inovatif kami harapkan.
Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, kita masuk ke bagian capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah dengan melalui diskusi dan eksplorasi, siswa menemukan sendiri ciri-ciri bangun datar dan membandingkan dengan bangun datar lainnya, serta dapat membuat pola dari berbagai macam-macam bangun datar. Kita close. Nah, setelah bagian kedua ini telah kita masuki, kita masuk ke bagian materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau melengkung. Yang termasuk ke dalam bangun datar adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajar jenjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Pada bahan ajar ini kami akan memfokuskan untuk membahas tentang persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran saja. Kenapa? Supaya kita akan melanjutkan dalam pembuatan konten ini. Next. Nah, bagian pertama adalah persegi. Setelah melihat gambar di samping, apa yang ada di benakmu tentang bangun datar? Jadi, ayo, apa? Jadi, persegi adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Adapun ciri-ciri bangun datar persegi adalah memiliki 4 buah titik sudut, memiliki 4 buah sisi, terdapat 2 pasang sisi sejajar yang saling berhadapan yang ukurannya sama panjang, dan yang terakhir terdiri dari 4 buah sudut yang sama besarnya yaitu 90 derajat. Kita next. Selanjutnya adalah persegi panjang. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Apa yang dapat kamu simpulkan setelah melihat bangun datar di samping? Dapatkah kamu menyebutkan ciri-ciri dari bangun datar tersebut tanpa melihat catatannya? Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku, memiliki siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang. Sifat-sifat persegi panjang memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Terdapat atas 2 pasang sisi sejajar yang saling berhadapan yang ukurannya sama. Selanjutnya, panjang terdiri atas 4 buah sudut yang sama besarnya yaitu 90 derajat. Kita next. Segitiga. Bagaimana pendapat Anda tentang bangun datar di samping? Bisakah Anda sebutkan apa yang dapat Anda ketik melihat gambar di atas? Apa? Jadi, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut yang saling berpotongan. Adapun ciri-ciri segitiga yang adalah mempunyai 3 sisi dengan jumlah panjang dan 2 sisinya lebih panjang dari panjang sisi yang lain. Yang ketiga, mempunyai 3 sisi sudut yang jumlah besarnya 180 derajat. Oke, kita next. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran berbentuk apakah? Nah, pasti kalian bulat, ya kan? Jadi, lingkaran merupakan bentuk bangun datar yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik pusat. Adapun ciri-ciri lingkaran itu adalah memiliki sudut 180 derajat. Selanjutnya ada diameter bangunan menjadi 2 sisi yang seimbang. Ketiga, jari-jari menghubungkan titik pusat dan titik busur lingkaran. Keempat, memiliki simetri putar dan lipat yang tidak terhingga jumlahnya. Nah, ada 4 materi. Yang pertama ada persegi,
kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, dan yang keempat ada lingkaran. Setelah memahaminya, kita masuk ke bagian kuis atau kita membentuk pola-pola yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya atau di pembahasan materi pembelajaran. Kita masuk. Nah, kita klik. Ayo, kita akan membuat suatu pola dari materi kita tadi dengan cara menarik karet untuk memasukkannya ke bagian kotak hitam ini. Nah, di bagian kotak hitam ini ada titik-titik yang berwarna putih yang bisa kita gunakan untuk membentuk pola pada materi geometri. Media yang saya gunakan pada kesempatan kali ini atau aplikasi atau tools yang saya gunakan adalah Mathering Learning Center, yakni dengan materi GeoBoard. Kita aplikasikan langsung. Kita di sini pakai karet warna putih. Materi pertama adalah persegi. Mudah saja, kita tinggal tarik sisi yang ada bagian sini untuk menarik ke satu titik yang ada sebelahnya. Ini kita bentuk. Nah, jadilah persegi. Selanjutnya di materi kedua, kita menggunakan gelang yang berwarna merah, karet gelang maksud saya, untuk membentuk suatu pola bidang datar, yakni adalah persegi panjang. Nah, selanjutnya di materi ketiga kita tadi membahas segitiga. Mudah saja, kita akan membentuk suatu bidang persegi tiga dengan cara kurang lebih hampir sama dengan kita bentuk pada waktu pembuatan persegi dan persegi panjang. Nah, jadilah segitiga memiliki sudut siku-siku 180 derajat. Nah, persegi panjang memiliki siku-siku 90 derajat, begitupun dengan persegi. Oke, di sini kita akan bahas terkait dengan sisi yang ada pada bidang datar tersebut. Persegi memiliki sisi yang memiliki sisi yang sama panjang. Beda dengan persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 buah sisi yang tidak sama panjangnya. Dalam arti dua sisi yang ada pada persegi panjang memiliki panjang yang sama. Begitupun dengan sisi lainnya. Namun, jika keempat sisi ini digabungkan, hanya 2 yang memiliki sisi yang sama. Selanjutnya kita ke persegi. Selanjutnya kita ke bagian datar segitiga. Ini memiliki 3 buah sisi yang sama panjangnya dan memiliki ciri-ciri sudut 190 derajat. Terima kasih sudah menonton video kami hari ini tentang pembelajaran matematika dengan materi geometri. Saya harap kalian menikmatinya dan mendapatkan informasi berharga dari konten ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menyukai video ini dan berikan komentar di bawah dengan pendapat, pertanyaan, atau saran yang kalian miliki. Jika kalian ingin melihat lebih banyak konten menarik seperti ini, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan saat kami mengunggah video baru.
Kami selalu berusaha memberikan konten yang bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan topik ini. Setiap tindakan kalian untuk mendukung kami sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk bertumbuh. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah terhubung dengan kami di media sosial kami dan jangan ragu untuk memberikan saran atau ide topik untuk video-video mendatang. Tetaplah bersemangat dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa.